صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham khilafah kerap kali distigmakan anti Pancasila sebagai produk paham demokrasi. Sehingga beberapa kalangan menyatakan bahwa paham khilafah adalah ancaman bagi demokrasi itu sendiri. Padahal tidaklah demikian, karena khilafah Ahmadiyah menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sangat terbuka dengan paham demokrasi. Pro kontra paham demokrasi, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seolah tak kunjung padam. Gagasan yang dibawa oleh para pemikir Islam yang telah mempelajari budaya Barat ini cukup mewabah, terutama pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Paham demokrasi sendiri berakar dari peradaban bangsa Yunani kuno di tahun 500 sebelum Masehi. Demos yang berarti rakyat dan krasia yang berarti pemerintahan menjadi sebuah ideologi yang berupaya agar kekuatan pemerintah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan bukan konsumsi beberapa pihak tertentu. Paham ini berpandangan bahwa rakyat adalah penguasa dari suatu pemerintahan. Paham demokrasi tumbuh begitu pesat ketika Eropa bangkit di abad pencerahan. Pada masa itu, lahir pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antara penguasa dengan rakyat. Oleh karenanya, paham ini berorientasi mutlak pada jaminan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dan setiap warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, mendapatkan informasi, serta dijamin kesamaan hak di depan umum. Atas pandangan ini, maka datang berbagai reaksi dari umat Islam. Kalangan konservatif berpandangan bahwa kedaulatan bukan berada di tangan manusia, melainkan di tangan Tuhan, sehingga manusia tidak berhak membuat hukum. Selain itu, demokrasi menekankan pada nilai kebebasan dalam banyak segi. Adapun Islam mengajarkan umatnya terikat kepada syariat. Sehingga beberapa kalangan berpendapat bahwa demokrasi yang ditawarkan oleh bangsa Barat ke negeri-negeri Islam sesungguhnya merupakan sistem kufur yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Sehingga demokrasi dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Dan kaum muslimin diharamkan untuk mengambil, menerapkan, dan menyebarluaskannya. Adapun khilafah Ahmadiyah memiliki pandangan bahwa agama Islam sejatinya tidak menolak suatu sistem politik apapun di dunia ini. Dan tidak pula menentukan suatu sistem politik tertentu sebagai sistem yang terbaik dibanding dengan yang lainnya. Meskipun Al-Quran mengemukakan sistem demokrasi, di mana para pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Namun hal ini bukanlah satu-satunya sistem yang direkomendasikan oleh Islam. Di negara yang paling maju sendiri, sistem demokrasi tidaklah berjalan dengan sempurna. Terlebih dengan bangkitnya paham kapitalisme, maraknya korupsi, dan juga adanya kelompok-kelompok penekan yang muncul dengan begitu banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ini tidak cocok bagi negara-negara di dunia ketiga. Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih menegaskan, jika ada orang yang mengatakan bahwa sistem demokrasi Barat ini dapat berlaku di Afrika, Asia, Amerika Latin, atau di tempat negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, maka ia sama saja dengan membuat pernyataan yang hampa dan tidak benar. Menurut Al-Quran, umat manusia bebas memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk mereka. Demokrasi, kerajaan,
atau sistem kesukuan bisa saja diterima sepanjang diterima oleh rakyat tersebut sebagai warisan tradisi masyarakat mereka masing-masing. Islam sendiri menyerahkan hal tersebut kepada pilihan manusia yang secara tradisi dan historis berlaku di tiap negeri. Yang ditekankan oleh Islam bukanlah bentuk pemerintahannya, namun bagaimana pemerintahan tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Sepanjang suatu sistem sejalan dengan idealisme Islam, maka berbagai sistem pemerintahan dapat diakomodasikan. Sistem kerajaan disebut beberapa kali dalam Al-Quran tanpa pernah menyalahkannya. Kerajaan yang tidak disukai adalah kerajaan yang dibangun atau diperluas dengan cara penaklukan demi penaklukan. Para raja dapat saja bertabiat baik ataupun buruk, seperti halnya Perdana Menteri atau Presiden yang dipilih secara demokratis. Terkait Tuhan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dan kerajaan, dalam fakta aktivitas politik, kerajaan Tuhan tersebut diekspresikan dalam bentuk hukum syariah yang disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun sayangnya, tidak ada kesatuan pendapat di antara para ulama Islam mengenai apa yang disebut syariah. Dan jika kemudian para ulama yang menentukan hak validitas keputusan berdasarkan syariah, maka keadaannya sama saja dengan menyerahkan otoritas legislatif tertinggi bukannya di tangan Tuhan, melainkan di tangan golongan ortodoks atau sekelompok ulama. Belum lagi jika kita menyadari bahwa begitu besarnya perbedaan-perbedaan fundamental di antara para ulama muslim mengenai apa yang disebut syariah. Konsekuensinya pun menjadi mengerikan, di mana begitu banyaknya aliran jurisprudensi dalam aliran ortodoks dan tidak memiliki kesatuan pendapat. Dan fakta menunjukkan bahwa jurisprudensi yang dimaksud sebagai keinginan Tuhan dalam syariat Islam telah mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai periode sejarah. Hal ini pun menjadi suatu masalah yang kompleks bagi dunia kontemporer Islam yang tengah mencari identitas sejatinya. Satu-satunya titik temu di antara para ulama adalah sebuah kesadaran bahwa mereka harus menegakkan syariat Islam. Agama Islam tidak memberikan definisi hampa mengenai demokrasi, melainkan mengatur tentang prinsip-prinsip pentingnya. Adapun sisanya diserahkan kepada umat. Terdapat dua pilar bagi konsep demokrasi menurut Islam. Pertama, pemilihan umum harus didasarkan pada asas amanah dan kejujuran. Islam mengajarkan bahwa ketika kita memberikan suara dalam pemilihan umum, lakukanlah hal itu dengan kesadaran bahwa Tuhan mengawasi kita dan kita harus mempertanggungjawabkannya keputusan yang diambil. Pilihlah mereka yang paling mampu mengemban amanat nasional dan mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Pemerintah harus berjalan atas dasar prinsip keadilan yang mutlak. Pilar kedua ini mengatur bahwa apapun keputusan yang diambil, lakukanlah dengan berlandas pada prinsip keadilan mutlak, baik berkaitan dengan masalah politis, agama, sosial, ataupun ekonomi. Keadilan tidak boleh dikompromikan. Dalam jangka panjang, semua keputusan yang dilakukan dalam semangat ini akan benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagian penting lainnya dari definisi demokrasi adalah menyangkut term oleh rakyat, yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, seseorang tidak mempunyai banyak pilihan, melainkan harus melaksanakan amanah dengan kejujuran, integritas, dan semangat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dan amanah harus berada pada mereka yang berhak. Menurut Al-Quran,
seorang pemilih bukanlah penguasa mutlak hak suaranya, melainkan sebagai pengemban amanah, sehingga ia harus melaksanakan amanahnya secara adil dan tegas. Di mana dan kepada siapa yang berhak. Ia harus selalu awas dan menyadari bahwa ia akan mempertanggungjawabkan tindakannya itu kepada Tuhannya. Adapun terkait Pancasila, Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih menyebutnya sebagai the golden value, yakni sebagai nilai-nilai emas yang menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang menyampaikan negara ini menuju kemuliaan demi kemuliaan. Adapun Pancasila, nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sebagai misalnya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, prinsip pertama yaitu keesaan Tuhan. Prinsip ini merupakan poros di mana ajaran dan doktrin Islam berpusar. Dari titik ini, dasar kesatuan alam semesta, manusia, dan kehidupan berjalan. Tujuan Islam adalah untuk membangun sebuah keseimbangan dan menciptakan keserasian dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dengan alam semesta melalui penyesuaian yang tepat. Terkait sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab pun senada dengan ajaran Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali memerintahkan bahwa terlepas dari agama dan etnis apapun, Anda harus menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada semua orang. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberi makan orang-orang yang lapar, membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam perbudakan, melunasi tunggakan orang yang terjerat dalam hutang, menanggung beban orang lain, dan memenuhi hak-hak kecintaan yang tulus kepada manusia. Terkait sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini pun sesuai dengan ajaran Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, titik awal yang penting untuk mengurai masalah besar yang dihadapi oleh kita sekarang ini adalah dengan menyadari bahwa kita semua bersaudara. Hal ini mungkin terdengar sederhana, namun kita semua adalah keturunan dari dua sosok, Adam dan Hawa. Kita semua adalah anak-anak Tuhan dan kita semua merupakan anggota dari persaudaraan universal manusia. Terkait sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini pun bersesuaian dengan ajaran Islam. Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullah ta'ala binasril aziz bersabda, umat Islam jelas diperintahkan untuk menunaikan amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, termasuk di dalamnya kepercayaan dan janji-janji yang disepakati di tingkat perseorangan dan amanah-amanah yang dilakukan secara kolektif. Dalam hal amanah perseorangan, seseorang tidak boleh mengambil alih kekayaan atau hak-hak orang lain, atau tidak memenuhi tanggung jawab yang harus ia lakukan kepada orang lain. Dalam hal amanah secara kolektif, salah satu aspek yang penting adalah kewajiban warga negara untuk memilih para wakil rakyat yang mereka anggap mampu berbuat yang terbaik bagi bangsa mereka. Adapun terkait sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini pun bersesuaian dengan ayat Al-Quran, yakni dalam surah Al-Maidah ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri teguh di jalan Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah permusuhan suatu kaum mendorong kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil, hal itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga keindahan-keindahan ajaran Islam akan menjadi sarana bagi dunia untuk meraih kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Amin.
Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.